Primadona Driver 2023 emang planar sih. Apalagi pasar inner monitor planar digegerkan dengan hadirnya PR2 dengan harganya yang gila-gilaan. Tapi kali ini ada planar baru yang walaupun harganya nggak gila-gilaan tapi tetap masuk dan bersaing di dalam kompetisi inner monitor planar. Biar gak panjang lebar, bumper dulu. Halo semua, selamat datang di channel Soundic Deep. Bersama dengan saya Sebastian, seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu portable ataupun desktop audio. Hidis tidak mau ketinggalan kereta. Di tahun 2023 ini mereka merilis ini monitor planar pertama mereka. Yang ada di hadapan kalian yaitu MP145 yang menggunakan driver real planar 14,5 mm per side-nya. Selain konfigurasi drivernya yang spesial, inner monitor ini pun memiliki 3 nozzle tuning yang bisa kalian gunakan di inner monitor satu ini: balance, bass boost, dan treble boost. Selain filter tuning tadi, Hidis juga memberikan active selection yang sangat lengkap banget untuk kalian mentuning inner monitor satu ini. Untuk kabelnya pun tentu saja detachable 0,78 mm dual pin yang universal. Selain itu juga inner monitor ini dibalut dengan aluminium alloy body, SPC cable, dan juga ventilasi yang besar di inner monitor satu ini. Dan kita mau thanks berat untuk Hidis yang menjadi sponsor untuk video review kali ini. Link pembelian saya taruh di kolom deskripsi di bawah ya. Kalian bisa cek aja. Dan 100% review ini adalah opini pribadi saya. Untuk packagingnya pernah kita bahas pada video terpisah, kalian bisa cek aja di link di atas. Untuk kelengkapannya dari inner monitor satu ini, dia memberikan selection of actives yang tidak pelit sama sekali. Dia memberikan filter tuning juga di situ, jadi kelengkapannya sudah super banget. Dan juga pouch ya, pouch leather seperti ini yang kita bilang esensial banget. At least melindungi dari lecet-lecet karena bodinya ini dari metal dan itu useful banget untuk kalian ajak masukin di tas atau ajak jalan-jalan pun it's okay. Dan untuk sensasi unboxingnya juga cukup menarik di inner monitor satu ini, dan kami berikan solid A untuk inner monitor satu ini. Ini packaging yang menurut saya super di kelas harganya sih. Selanjutnya kita bahas build quality dari inner monitor satu ini. Oke, untuk build quality dari inner monitor satu ini dia berbahan aviation aluminium alloy. Jadi itu standar yang digunakan di pesawat-pesawat terbang yang tentunya ringan tapi kokoh banget. Dan kalian bisa lihat sini terdapat satu fan hole yang cukup besar di dekat nozzle-nya seperti ini. Untuk nozzle-nya sendiri berbahan sama dengan housing-nya yaitu aluminium, dan yang menarik ini nozzle-nya ini bisa diganti-ganti filternya. Jadi kalian bisa lepas pasang seperti ini. Yes, bisa diputar-putar seperti ini. Nanti diganti dan dipasang nozzle yang lain berwarna merah dan silver seperti ini. Ini nozzle-nya kan agak-agak rose gold gitu ya warnanya. Dan nozzle-nya ini pada saat diganti akan memberikan sensasi suara yang berbeda. Nozzle-nya kalian bisa lihat ini cukup besar ya, mungkin sekitar 5 mm ke atas untuk diameternya. Kita akan coba ukur aja di sini langsung. Yes, hampir 6 mm. Jadi 5,9 sekian lah, anggap aja 6 mm. Jadi ini cukup besar banget untuk nozzle-nya di sini. Jadi itu perlu kalian perhatikan untuk apa? Air tips selection ya. Jadi kalau kalian punya banyak air tips mungkin nggak akan cocok di nozzle yang terlalu besar seperti ini. Dan di sini juga sudah ada filter mesh-nya di setiap filter tuningnya. Untuk nozzle-nya sendiri memang nggak terlalu panjang-panjang banget sih, tapi besar aja, dan sudah ada lips-nya di dekat filternya. Di filternya ini jadi memang agak lebih lebar dibandingkan bawahnya. Untuk bagian faceplate-nya sendiri kalian bisa lihat di sini, ini memang terinspirasi dari paus dan memang merupakan kerjasama dengan WDC atau Whale and Dolphin Conservation. Jadi itu untuk konservasi paus dan juga lumba-lumba. Yes, itu ya. Jadi memang mereka bekerja sama, Hidis bekerja sama dengan WDC. Dan di inner monitor satu ini bagian faceplate-nya juga ada ventilasi tersembunyi. Ya, kalian bisa lihat di sini di bentuk ekor pausnya seperti ini. Jadi di kiri kanannya ada ventilasi dengan tekstur tangga-tangga yang simetris seperti ini. Kalian bisa lihat, ini keren banget sih. Jadi precise cut banget. Jadi bukan yang asal-asalan cut-nya, precise banget. Dan untuk kabelnya sendiri adalah kabel dual pin 0,78 mm yang universal, dan terdapat air hook yang preform seperti ini. Very nice. Dan kabelnya ini berwarna silver dengan bahan 6N SPC. Kalau kita lihat lagi ke bagian bawah, ini memiliki chin slider dan splitter yang sama-sama berbahan metal ya. Very nice juga. Kokoh banget kesannya. Dan juga untuk bagian bawahnya ini 4 wires braided seperti ini dan cukup rapih. Namun sayangnya agak sedikit kaku dan mudah kusut. Jadi kalian bisa lihat sudah agak sedikit kusut ya, jadi nggak bisa langsung
lurus normal gitu enggak, jadi memang agak sedikit kusut. Jadi itu minusnya dari kabelnya sih. Untuk jacknya sendiri berbahan metal 3,5 mm straight black gold plated seperti ini. Pretty nice, everything is pretty good. Untuk build quality-nya kami berikan skor A-. Untuk build-nya menurut saya tidak perlu diragukan lagi, aluminium alloy coy. Dan juga untuk desainnya ya menurut saya pretty nice, walaupun housing-nya memang agak gendut. Selanjutnya kita bahas fitting dari ini monitor satu ini. Untuk fitting dari ini monitor satu ini, dia memiliki housing yang bisa dikategorikan King Kong alias besar banget untuk single planar driver. Dan memang ini monitor satu ini tidak terlalu ergonomis banget karena memang housingnya cukup gendut. Tidak ada sudut-sudut tajam dan juga fin yang aneh-aneh tapi. Untuk housingnya sendiri tergolong cukup berbobot ya, karena bahannya ini aluminium alloy jadi cukup berbobot. Walaupun kabelnya ini tidak terlalu berbobot sih, tidak terlalu berat juga seperti housingnya. Dengan tipe pemakaian over ear regular fit seperti ini. Dan disclaimer di sini kita menggunakan vocal air tipsnya dengan size M ya di sini. Kekedapan dan gripnya di telinga saya sendiri menurut saya oke aja, not really bad sih sebenarnya. Untuk pemakaiannya sendiri memang perlu diperhatikan kalau liang telinga kalian agak kecil. Ya bukan hanya ukuran nozzle-nya aja yang besar, tapi juga housingnya ini agak melebar dan gendut. Untuk skenario di telinga saya sendiri, untuk jangka waktu pemakaian pendek mungkin setengah jam sampai 1 jam mungkin nggak terlalu bermasalah. Tapi kalau sudah di atas itu agak sedikit fatigue aja menggunakan in-ear monitor satu ini. Bukan fitting yang versatile banget untuk in-ear monitor satu ini. Dan secara umum kami berikan skor C+ untuk fitting in-ear monitor satu ini. Ya perlu diperhatikan kalau kalian yang memiliki telinga yang kecil, coba-coba dulu aja, audisi dulu aja sebelum membeli in-ear monitor satu ini. Mungkin kalau kalian pas, gak ada masalah, it's pretty good. Tapi kalau telinga kalian kecil tiba-tiba gak bisa masuk in-ear monitornya, kan akan menjadi sesuatu yang mengecewakan lah. Jadi walaupun dia single planar driver tapi tidak seramah Timeless ataupun S12 untuk fittingnya. Selain kita bahas sound quality dari in-ear monitor satu ini, arah suara dari in-ear monitor satu ini bisa dikategorikan agak-agak V, ya arah U-shape juga sih sebenarnya. Dan lebih utama main di bagian bass dan juga treble regionnya. Dan perlu kalian perhatikan di sini kita menggunakan balance filter tuningnya untuk mereview in-ear monitor satu ini. Dan kalau mau bicara soal planar, kalian sudah paham lah, ya, powernya harus proper biar maksimal juga suara atau outputnya. Dan disclaimer juga, suara yang saya suka memang neutral, warm sedikit sih. Dimana semua spektrumnya jelas ya, vokalnya harus yang las, yang mantul. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai suara dari in-ear monitor satu ini. Apakah memang menarik? Apakah memang seperti yang digembar-gemborkan? Oke, kita akan bahas aja. Bass di sini terasa cukupan. Emang tidak seringan planar lain bassnya menurut saya. Mendekati dynamic driver, iya, tapi masih belum kok kalau saya bilang. Belum sampai yang cukup memuaskan menurut saya. Masih terasa planar driver timbre-nya. Impact-nya decent di sini dengan punch yang benarnya nggak dalam-dalam banget. Rumble-nya so-so aja untuk ini monitor satu ini. Namun di sini yang spesial yaitu speed-nya yang cukup cepat. Mau diajak lagu Dragon Force Sun juga masih bisa di monitor satu ini. Secara kuantitas lebih main ke mid bass sih sebenarnya. Cukup pas bassnya, tidak sampai ranah yang terlalu fun banget dan juga tidak sampai yang super steril banget untuk bagian bassnya. Kalau kualitasnya sih menurut saya cukup rapi, cepat, namun sedikit kurang tekstur dynamic drivernya. Ya memang planar sih tapi yaitu saya nggak bisa pungkiri. Untuk bagian midnya di sini posisinya sedikit mundur. Tidak terlalu banyak bumbu yang aneh-aneh juga di sini. Male vokalnya ini bodinya kurang tebal dikit dengan dinamika yang oke banget di in-ear monitor satu ini. Artikulasinya khas planar yang kurang luas sedikit dan emosinya ini tapi cukup nice lah di situ. Presentasi male-nya ini bersih, on point, so good, tapi memang kurang luas dikit. Female vokalnya ini clear dengan body yang pas dan artikulasinya ini oke banget serta emosi yang terjaga. Di lagu Never Enough dapat banget suaranya, kesan megahnya juga dapat banget di lagu itu. Cukup terkontrol dengan dinamika yang bagus bersih di in-ear monitor satu ini. Female-nya ini tapi sedikit shouty minusnya di in-ear monitor satu ini. Selain itu presentasi instrumennya juga oke dan megah banget. Untuk bagian treble-nya di in-ear monitor satu ini sedikit bright, itu perlu kalian perhatikan dengan kesan cering yang terasa dan sedikit panjang. Bass treble-nya ini cukup gigit dan terasa ceras-cerasnya, asik banget. Tapi tidak sampai yang harsh ataupun yang kesannya mengganggu gitu, enggak. Dan memang ini agak ringan-ringan gitu kesannya untuk treble-nya, memang planar sih.
Di Violence sendiri terasa kurang gigit dikit untuk gesekannya juga di inner monitor satu ini. Untuk esensinya cukupan dengan air regen yang oke banget di inner monitor satu ini. Untuk si balance-nya borderline tapi masih oke lah di inner monitor satu ini. Dan secara keseluruhan tonalitas dari MP145 ini kami masukkan pada kategori good tonal inner monitor planner dan kami berikan skor B+ untuk tonalitas dari inner monitor satu ini. Selain kita bahas teknikalitas dari inner monitor satu ini, presentasi dari inner monitor satu ini adalah presentasi yang cukup bersih dan tidak banyak bumbu yang aneh-aneh sih. Untuk timbernya dari inner monitor satu ini menurut saya oke aja. Tapi memang kalau kita bicara soal planner masih terasa timber planarnya di inner monitor satu ini. Jadi belum 100% mirip seperti dynamic driver. Bukan 100% sih, kita bilang mendekati dynamic driver pun masih terasa sih kalau untuk saya untuk planar driver timbernya. Untuk soundstage-nya ini salah satu yang spesial yang perlu kalian perhatikan. Soundstage-nya ini lebar, depth-nya ini mantep banget dan tingginya juga wow. Jadi simply inner monitor satu ini menyajikan soundstage yang 3D yang megah banget. Jadi ya faktor ruangnya ini salah satu yang super banget dari inner monitor satu ini. Untuk detailnya juga nice di inner monitor satu ini, eksekusi detailnya tidak ada yang kelewatan, remah-remah dari detail lagu yang kalian putar tentu saja akan terdengar. Untuk clarity-nya pun bagus di inner monitor satu ini, transiennya juga bersih, decay-nya juga tipis ya. Inner monitor satu ini menyajikan clarity juga yang jelas banget, bebas dari ketombe apapun. Ataupun semut-semut noise mengganggu, nggak ada sih. Untuk separasi imaging dan positioning, separasi ini support ya bisa memisahkan instrumen dengan instrumen lain ataupun dengan instrumen dan vokal dengan sangat-sangat baik di sini, tidak ada kesan leket-leketnya. Thanks to the planar driver yang memiliki transien yang juga cepat. Selain itu imagingnya juga pretty nice ada di sini dan presentasi ini middle row, jadi kalian kayak mendengarkan di middle row, nggak sampai back row ataupun front row sih. Jadi yang middle ya, jadi pas banget. Dan juga positioning yang precise juga di inner monitor satu ini. Dan kami berikan skor solid A untuk teknikalitas dari inner monitor satu ini. Tidak kaget sih sebenarnya kalau inner monitor planner memiliki teknis yang rata-rata atas. Ya memang inner monitor satu ini pun iya. Selanjutnya kita bahas pro dan cons dari inner monitor satu ini. Cons dari inner monitor satu ini yang pertama yaitu housingnya ini sebesar hutang pinjolku. Ya, jadi ini memang housing yang cukup besar, ya perlu kalian perhatikan. Cons yang kedua yaitu masih ada timber planner dikit, ya mungkin bagi bagian orang yang DD-minded abis, mungkin agak sedikit kurang nyaman aja dengan timber planner itu. Untuk pro-nya sendiri, teknisnya ini gila banget inner monitor satu ini, terutama soundstage-nya menurut saya megah, pakai banget. Untuk pro-nya juga ini adalah tonal yang cukup all-rounder untuk inner monitor sih. Untuk value for money dari inner monitor satu ini kami masukkan pada kategori good value dan kami berikan skor A-. Di angka 2 jutaan itu good deal banget menurut saya, apalagi kalian deal di awal-awal perilisannya itu sangat-sangat worth it sih. Sekarang harganya sudah naik sih tapi. Dimana di harga segitu dia masih sangat bersaing dengan planar-planar di kelasnya. Coba kalian dapat di awal tentu saja sudah blind buy aja sih. Oke, selanjutnya kita bandingkan inner monitor satu ini menggunakan beberapa filternya. Apakah ada yang menarik di filter-filter yang lain? Let's go kita bahas. Oke, di sini kita akan membandingkan. Di sini ada dua filter ya. Kalian bisa lihat yang silver ini untuk yang treble dan yang merah ini untuk bass. Kita akan bahas satu-satu dulu. Tapi info aja untuk kalian, di sini dia memberikan banyak selection of air tips. Jadi ada vocal air tips juga, balance air tips dan juga bass air tips. Itu bisa memberikan tuningan suara sedikit banyak tweaking lah untuk inner monitor satu ini. Jadi nggak pelit. Dia memberikan ini poin plus. Kenapa saya bilang begitu? Karena nozzle-nya ini besar banget. Gak semua orang punya air tips yang bisa mengakomodir nozzle sebesar atau sekingkong inilah. Jadi dia memberikan banyak pilihan air tips. Ini juga salah satu good move banget. Kalau dia cuma memberikan 3 pasang aja, menurut saya nyari air tips untuk nozzle sebesar ini juga PR banget sih. Jadi itu good move dari Hidis. Selain juga ada nozzle tuningnya. Oke, kita bahas yang red filter dulu. Bass dari red filter sendiri memang lebih deep, tapi tidak semegah sebelumnya yang balance ini. Suaranya juga less airy, less agresif, dan juga vokalnya better body di sini dibandingkan yang balance yang kita gunakan dan review ini. Lanjut ke filter kedua yaitu silver nozzle, sorry. Untuk bassnya sendiri memang tidak sedip yang ini. Jadi tidak sedip yang bass merah ini. Sedikit mirip dengan yang balance untuk yang treble ini.
Dan suara vokalnya sedikit lebih tipis jika dibandingkan yang Balance ini. Tapi yang nggak sampai yang langit bumi banget, nggak sih. Ketiga tuningnya ini menurut saya cukup oke ya. Mau yang bass kalau kalian mencari suara yang lebih warm. Ini kalau kalian mencari suara yang lebih tipis, yang lebih brighter. Balance ini tengah-tengahnya, tapi memang agak mirip yang ini dan yang Silver ini. Tapi kalau kalian mau suasana yang beda, bass ini bisa kalian gunakan. Jadi in-ear monitor set ini memberikan suara yang lebih warmer. Buat sebagian orang mungkin ada yang suka suara yang lebih warmer, ada yang suka suara yang lebih brighter. Jadi nice edition banget dari Hidis ini, apalagi dia berikan ini kan keren banget. Kesimpulan, MP145 ini merupakan titik aman dan nyaman. Kalau kalian ikut Wants to be a Millionaire ini sudah sampai titik aman 1, titik aman 2, titik aman 3, seperti itu. Jadi kalau budget kalian menyesuaikan aja, kalau budget kalian ratusan ribu ada titik aman, jutaan ada aman, puluhan juta ada aman, ini sudah jutaan aman this one. Dimana teknikalitas dan tonalitasnya jos gandos asal kalian cocok dengan housingnya. Jadi kalau kalian sudah dengar review ini, kalian jangan tanya lagi rekomendasi planar 1 jutaan ke atas di tahun 2023 apa ya. In-ear monitor satu ini adalah yang menarik sampai bulan inilah. Sampai sekitar bulan November ya mungkin masih oke lah. Tapi nggak tahu lagi, siapa tahu di bulan November akhir ada keluaran planar baru lagi dan menarik. Kita nggak tahu ya, karena permainan in-ear monitor itu begitu cepat permainannya, perilisannya juga begitu cepat. Jadi ya who knows. Mungkin sekarang saya bilang good, bulan depan bisa jadi bad. Ya, no one knows. Mungkin sekian dulu cerita saya mengenai MP145 ini. Kalau kalian suka, jangan lupa subscribe, klik tombol like, follow Instagram, TikTok, and Discord kita @sounddignity agar kalian tidak ketinggalan update terbaru mengenai dunia portable dan desktop audio. Kalau kalian ada pertanyaan seputar MP145 ini, feel free tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignity pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao. Hidis akhir-akhir ini mulai menunjukkan taringnya sih di dunia in-ear monitor yang lebih serius, di mana tuningan mereka sudah lebih masuk aja di telinga-telinga para kaum audio rewel.